Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Tetap semangat dan terus belajar. Hari ini saya Wingka Reski Emilia, motivator gelombang 19, akan mengerjakan tugas belajar di luar kelas hari ke-25, yaitu tentang kurikulum baca ke-7. Ada dua sub, yaitu A dan B. Yang pertama A, mengenai modul baca 1A, dan pertanyaan yang B mengenai modul baca 1B. Baiklah, kita mulai saja untuk pertanyaan yang di A dulu, mengenai modul B1A. Baiklah, pertanyaan pertama, apa syarat sebelum mengenalkan B1A? Sebelum mengenalkan B1A, dalam bagan kurikulum Bimba ada garis tebal yang artinya harus memenuhi syarat, artinya anak-anak sudah sepenuhnya menguasai D4 HPK, HS, AIUEO, dan verbal BDG KM PSY. Yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari B1A? Tujuan utama adalah agar anak menyukai bermain modul baca 1A. Sedangkan tujuan khususnya adalah anak terampil mengenal huruf simbol BDG KM PSY. Yang ketiga, bagaimana cara motivator menyampaikan modul B1A? Cara motivator menyampaikan modul B1A yang pertama adalah mengawali dengan berdiagam, yaitu mengajak anak berdialog bahasa Bimba dengan menggunakan gambar yang ada di dalam modul. Yang kedua, motivator mengajak anak mengulangi kembali D4 HPK dengan menggunakan gambar sebagai kamus. Lalu motivator melatih anak untuk menyebutkan susunan huruf dengan cepat sambil menekankan huruf baru yang dikenalkan, sehingga anak menikmati proses bermain modul baca 1A yang berdampak anak memahami huruf yang baru dikenalkan. Yang keempat, menarik garis menghubungkan kata pada gambar yang sesuai. Kemudian mengajak anak menyanyikan lagu BDG KM PSY sambil menunjuk huruf simbol BDG KM PSY sebagai penunjang untuk mengenalkan huruf simbol BDG KM PSY. Kemudian bermain modul dengan cara melipat kertas dan dijadikan sebagai permainan agar menyenangkan dan anak dapat bermain modul secara mandiri. Yang terakhir, pastikan anak sudah terampil mengenal huruf yang telah ada pada lembar sebelumnya sebagai syarat untuk melanjutkan ke proses pembelajaran berikutnya. Yang keempat, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus B1A? Cara mengevaluasi tujuan utamanya adalah motivator melihat ekspresi anak dan memperhatikan sikap yang ada pada anak. Jika anak terlihat senang, semangat, dan antusias, maka tujuan dari modul B1A telah tercapai. Sedangkan untuk tujuan khususnya adalah motivator memastikan anak terampil membaca kata bermakna dalam modul B1A secara mandiri. Kemudian, anak dapat menjawab huruf simbol BDG KM PSY yang ditunjuk secara acak dengan tepat dan cepat, yaitu satu huruf 1 detik. Yang kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul B1A? Setelah modul B1A, kita bisa melanjutkan ke modul B1B dengan catatan anak-anak sudah menguasai D4 HVS dan verbal JLN TRC. Kita ke pertanyaan yang B, mengenal B1B. Yang pertama, apa syarat sebelum mengenalkan B1B? Sebelum mengenalkan modul B1B, syarat yang harus dipenuhi adalah anak sudah menguasai modul D4 HVS, verbal JLN TRC, dan modul B1A. Apa tujuan utama dan tujuan khusus dari B1B? Tujuan utama dari modul B1B yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain modul baca 1B. Sedangkan tujuan khususnya adalah agar anak
terampil mengenal huruf simbol JLNTRC. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara motivator menyampaikan modul B1B? Cara bermain modul baca 1B yaitu mengawali dengan berdiagram, yaitu mengajak anak melakukan dialog dengan berbahasa Bimba dengan menggunakan gambar yang ada di dalam modul. Kemudian mengajak anak mengulangi kembali di 4 HVS dan menggunakan gambar sebagai kamus. Kemudian motivator melatih anak dengan menyebutkan susunan huruf dengan cepat sambil menekankan huruf yang baru dikenalkan, sehingga anak menikmati proses bermain modul baca 1B yang berdampak akan memahami huruf baru yang dikenalkan. Kemudian menarik garis, yaitu menghubungkan kata dengan gambar yang sesuai. Yang kelima, mengajak anak menyanyikan lagu JLNTRC sambil menunjuk huruf simbol JLNTRC sebagai penunjang untuk mengenalkan huruf simbol JLNTRC. Kemudian bermain modul dengan cara melipat kertas dan jadikan sebagai permainan agar menyenangkan dan anak dapat bermain modul secara mandiri. Pastikan anak sudah terampil dalam mengenal huruf yang telah dikenalkan pada lembar modul sebelumnya sebagai syarat untuk memberikan lembar modul berikutnya. Jangan lupa motivator harus mengajak anak berperan aktif, memberikan reward kepada anak setiap 5 menit sekali, dan memberikan evaluasi kognitif setiap 10 menit sekali. Keempat, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari B1B? Mengevaluasi tujuan utama adalah motivator memastikan dari sikap anak dan juga ekspresi anak. Jika anak sudah terlihat senang, semangat, dan antusias, maka tujuan utama dari modul B1B telah tercapai. Sedangkan cara untuk mengevaluasi tujuan khusus adalah motivator harus memastikan anak terampil membaca kata bermakna dalam modul B1B secara mandiri. Kemudian, motivator memastikan agar anak dapat menjawab huruf simbol JLNTRC yang ditunjuk secara acak dengan tepat dan cepat, yaitu 1 huruf 1 detik. Kemudian apa tahap selanjutnya setelah modul B1B? Setelah modul B1B, kita bisa melanjutkan ke modul B1C. Baiklah, itulah jawaban atas pertanyaan kurikulum baca ke-7. Semoga para mentor dan trainer berkenan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.